komandan semua, selamat datang kembali di Unicorn Toys Official Channel. Bertemu kembali bersama Mimin, dan kali ini Mimin akan menjelaskan apa sih grade yang ada pada Gunpla. Soalnya banyak banget nih komandan-komandan yang datang ke toko dan masih bingung, apa sih grade dari Gunpla, terus untuk pemula tuh baiknya apa, untuk yang udah ini baiknya lanjutnya kemana. Nah, kali ini Mimin akan menjelaskan secara singkat tapi padat dan sebisa Mimin apa sih itu grade-grade yang ada pada Gunpla. Untuk lebih lengkapnya, simak terus video dari Mimin. Let's go! Kali ini Mimin akan ngejelasin beberapa grade yang paling umum banget ada di Indonesia, terutama di store-store Hobby Toys. Yang pertama ada SD, lalu yang berikutnya ada HG yang biasanya dibilang HG atau HG, lalu ada RG atau RG, yang berikutnya ada MG, lalu ada Perfect Grade atau PG, dan ada juga Mega Size. Nah, ada lagi sebenarnya beberapa dari yang paling umum itu tadi, yaitu ada RE 1/100, terus ada NG, terus ada entry grade, macam-macam lah pokoknya sebenarnya grade Gunpla itu yang ada. Tapi kali ini Mimin akan ngejelasin grade-grade yang paling umum banget yang ada di store-store di Indonesia, atau paling gampangnya yang ada di Unicorn Toys. Kita bahas satu-satu, kita breakdown satu-satu grade yang ada di sini. Nah, komandan, sebelum Mimin ngejelasin grade apa aja yang ada di Gunpla, Mimin akan ngejelasin dulu apa itu Gunpla. Pasti komandan sering banget denger Gunpla, Gunpla, Gundam, Gundam. Sebenarnya pronunciation-nya sama aja. Gundam itu lebih banyak dipakai di Indonesia sih sebenarnya. Yang asli sebenarnya pronunciation-nya itu Gundam atau Gunpla. Gunpla-nya sendiri itu sebenarnya apa sih? Gunpla itu sebenarnya adalah singkatan dari Gundam Plastic Model, atau yang udah komandan tahu semua yaitu model kitnya Gundam. Nah, kenapa diklasifikasikan seperti Gunpla itu? Karena sebenarnya model kit itu ada banyak banget komandan, nggak cuma Gundam. Nah, sekarang komandan udah tambah tahu nih Gunpla itu apa. Oh iya, ada fakta menarik. Gunpla pertama kali dijual di Jepang dan di China pada tahun 1980, dan sekarang udah dijualnya udah di macam-macam tempat, termasuk di Indonesia. Yuk, sekarang kita bahas untuk grade-nya. Nah, untuk yang pertama, lini yang akan Mimin bahas ini adalah SD. SD merupakan singkatan dari Super Deform. Dia enggak berskala, tapi dia sangat paling mudah dikenali karena bentuk kepalanya yang besar dan bentuk badannya yang kecil. Ya, kurang lebih kayak karikatur lah ya komandan. Jadi ini ya karikatur dari Gunpla. Nah, lini ini paling banyak digemari karena selain mudah untuk dirakit, harganya sangat terjangkau. Jadi udah kayak kewajiban bagi modeler-modeler newcomer atau modeler-modeler pemula untuk memulai sesuatu untuk merakit menggunakan SD ini. Nah, SD yang ada di depan Mimin ini adalah SD Unicorn Full Armor Mode. Cuma ini nggak Mimin pasang full armornya supaya komandan bisa lihat ini loh badan dari SD itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan dari Super Deform atau SD. Oh iya, tingginya sendiri kurang lebih 9-10 cm. Nah, itu tadi penjelasan dari Super Deform. Kita lanjut ke next grade ya komandan. Nah, untuk lini berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu HG yang ada di depan Mimin ini. HG ini merupakan singkatan dari High Grade. Secara visual dia lebih bagus dari SD, dan secara artikulasi pun lebih luas dari SD. Grade ini dikenalkan oleh Bandai pada tahun 1990. Nah, lini ini udah punya banyak banget variannya, mulai dari HGUC sampai yang paling baru yaitu HG Bull Diver Re-Rise. Nah, sebenarnya apa sih HGUC, HG Seed, HG Bull Fighter, HG ya macam-macam lah pokoknya. Nah, itu tadi sebenarnya merupakan klasifikasi buat serial anime di mana Gunpla ini muncul.
Nah, untuk contoh yang udah Mimin jelaskan tadi, semisal HGUC, yaitu HG Universal Century, yang mana merupakan series utama dari Gundam. Seperti yang contohnya ada di depan Mimin ini, yaitu RX 782 Gundam. Ya, ini adalah eyang-eyang dari semua Gundam, karena dia adalah Gundam pertama kali yang keluar di Jepang. Nah, lini ini juga termasuk lini yang paling banyak diminati juga, karena selain harganya yang sangat terjangkau, lini ini juga nggak terlalu ribet untuk dirakit. Maka dari itu lini ini sangat populer banget di Indonesia. Ya, yuk kita lanjut ke grade berikutnya. Di depan Mimin udah ada grade yang berikutnya yang akan Mimin bahas, yaitu RG atau RG. RG atau RG itu sendiri merupakan singkatan dari Real Grade. Nah, RG ini sendiri memiliki skala yang sama seperti HG, yaitu 1:144, yang tingginya kurang lebih 12-13 cm tergantung modelnya. Nah, kayak yang udah ada di depan Mimin ini adalah RG Unicorn Gundam. RG ini rilis pada tahun 2010 pada saat ulang tahun dari Gundam, yaitu Gundam 13th Anniversary, yaitu ulang tahunnya Gundam yang ke-30. Nah, yang spesial dari RG ini sendiri yaitu dia memiliki looks atau visual yang sama seperti PG atau Perfect Grade dan memiliki inner frame yang sama seperti MG. Inner frame di sini maksudnya rangka yang ada di dalam gunpla-nya itu sendiri. Berbeda dari HG yang nggak ada rangkanya. Lini ini memiliki artikulasi yang sangat luas dan memiliki visual yang ciamik, oke punya pokoknya. Udah kayak PG dikecilin lah. Gampangnya kayak gitu sih kalau boleh hyperbol dikit ya. Nah, salah satu specialty dari lini ini juga mulai dikenalkan yang namanya realistic decal atau stiker realistik. Yang mana yang seperti komandan lihat di sini, yaitu dia memiliki dekal-dekal yang sangat detail. Lini ini dipilih oleh komandan-komandan yang ingin mengejar detail dan kerumitan yang mirip seperti MG atau PG, tapi tidak mau skalanya lebih besar dari HG. Kita lanjut ke lini yang berikutnya, yaitu MG atau Master Grade yang udah ada di depan Mimin ini. Nah, lini ini mulai dikenalkan oleh Bandai pada tahun 1995 yang mana memiliki visual dan kualitas plastik yang lebih baik dari high grade. Nah, lini ini hanya memiliki skala yaitu 1:100, yang mana itu lebih besar dari HG, RG, dan SD. Nah, MG ini memiliki artikulasi yang sangat baik karena adanya teknologi yaitu inner frame atau rangka dalam. Kurang lebih sama seperti RG yang mana mempunyai inner frame juga. Nah, grade ini sendiri peminatnya banyak banget di Indonesia karena ukurannya yang besar, jadi langsung kelihatan jelas kalau dilihat dari jauh sekalipun. Nah, kenapa bisa Mimin bilang begitu? Karena skalanya adalah 1:100. Ya, MG hanya memiliki skala 1:100 ya, komandan. Nah, untuk tingginya sendiri biasanya kurang lebih 20-30 cm tergantung dari model kitnya sendiri. Yang 30 cm itu biasanya kayak Deep Striker dan kawan-kawan ya, yang benar-benar gede banget. Untuk tingkat kerumitannya saat merakit juga lumayan. Yang jelas lebih tinggi dari SD, HG, dan RG. Untuk detail dan separasi warnanya udah jelas banget sih, komandan. Dia lebih tinggi dari HG ya. Tapi untuk sama RG atau PG ya masih bisa mengikuti lah ya gambarnya. Untuk separasi warnanya sendiri udah lumayan akurat banget, komandan. Jadi komandan nggak perlu banget nih yang namanya masang stiker color correcting stiker atau ngecat. Nah, yang ada di depan Mimin sekarang ini adalah lini yang akan Mimin jelaskan berikutnya, yaitu PG atau Perfect Grade. Lini ini memiliki skala 1:60, yang mana partnya itu bukan hanya plastik aja, tapi ada beberapa bagian yang mana partnya itu metal. Ya, walaupun nggak banyak sih.
Dan biasanya lini ini udah dapat LED atau LED-nya terpisah. Kayak contohnya ya Unicorn ini LED-nya terpisah. Lini ini memiliki tinggi kurang lebih 30-38 cm tergantung dari modelnya. Kayak yang di depan ini, Unicorn memiliki tinggi kurang lebih 38 cm. Iya, tadi Mimin barusan ngukur, pakai meteran pula. Detailnya sendiri dan artikulasinya jelas banget komandan, nggak usah diragukan lagi. Udah kayak yang komandan lihat di sini, mantep banget dia. Udahlah pokoknya dia udah nggak usah diapa-apain pun sebenarnya juga udah mantep banget, perfect sesuai nama grade-nya. Oh iya lupa masih ngerekam. Nah untuk lini yang satu ini namanya Mega Size. Ya ini bukan lini utama sih sebenarnya, sama seperti SD, cuma di toko-toko lokal atau di Indonesia sendiri udah lumayan terkenal ini karena ya udah bisa komandan lihat sendiri. Ini besar banget. Yang tingginya biasanya 45 cm komandan. Iya, panjang banget, tinggi banget emang. Dan skalanya kalau dihitung dari model kit Bandai itu 1:48 ya komandan. Jadi emang lebih gede dari perfect grade. Tapi untuk ngerakitnya sendiri dia nggak terlalu ribet. Atau bisa Mimin bilang dia udah kayak high grade tapi digedein. Cuma looks atau visualnya udah kayak RG atau bahkan kayak PG. Detail banget pokoknya. Walaupun ya nggak ada inner frame-nya sih. Untuk Mega Size yang ada di sini, yang udah Mimin taruh di sini udah Mimin custom ya, biar ada LED-nya. Ya kayak gini nih, lampu tidur. Sebenarnya masih banyak banget lini yang ada di Gunpla. Kalau bisa Mimin mention satu-satu, yang pertama ada RE 1:100, lalu ada NG atau non-grade atau no grade. Yang berikutnya ada EG atau entry grade. Untuk RE 1:100 ini sendiri, ini adalah lini yang dikenalkan oleh Bandai pada tahun 2014. Nah, lini ini biasanya dimasukkan untuk lini-lini yang biasanya kalau itu model robotnya terlalu besar dan pasti kalau dijadiin MG terlalu mahal, makanya ditaruh di lini itu, RE. Yang bikin beda dari MG-nya sendiri yaitu adalah inner frame-nya. Kalau RE 1:100 itu nggak ada inner frame-nya ya komandan, jadi kayak Mega Size dan kayak HG tadi. Cuma size-nya itu 1:100. Nah untuk lini berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu NG atau non-grade atau no-grade. Biasanya lini ini ada di skala 1:100 atau 1:144 ya komandan. Lini non-grade ini biasanya dibuat dengan alasan yang kurang lebih hampir sama seperti RE tadi ya. Mungkin karena biaya produksinya lebih mahal kalau dibikin menjadi MG atau jadi HG, makanya dibikin jadi non-grade atau NG itu komandan. Nah, NG ini sendiri seperti batu loncatan dari Bandai ya. Yang mana biasanya lini-lini ini waktu dikeluarin dari non-grade akan ada di lini utama yaitu ya misal HG atau NG. Seperti contohnya Kyrios, Dynames, Exia, dulu mereka dapat kok 1:100-nya tapi NG atau non-grade. Yang sekarang udah komandan tahu kalau mereka udah dapat MG-nya ya. Nah ini dia nih komandan, entry grade RX 782 Gundam. Ya lini ini mempunyai artikulasi yang lumayan ya kalau di Gunpla. Ya kurang lebih hampir sama seperti HG-nya sih, dengan separasi warna yang termasuk terbilang oke punya. Ya emang sih ini lebih kecil dari Unicorn ya, karena emang ukurannya dia lebih kecil dari Unicorn. Jadi komandan jangan kaget ya, karena emang di serialnya Unicorn tuh emang tinggi banget. Dan RX nggak setinggi itu sih emang. Nah itu tadi komandan penjelasan Mimin mengenai grade-grade yang ada pada Gunpla pada umumnya yang kita temui di toko-toko hobi, terutama di toko kita yang tercinta Unicorn Toys. Semoga penjelasan Mimin tadi benar-benar bisa memberi pencerahan kepada komandan semua tentang apa sih sebenarnya lini yang ada pada Gundam atau Gunpla. Sekian video dari Mimin, terima kasih banyak udah mau menonton sampai selesai.
Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau memang menurut komandan bermanfaat. Terima kasih banyak, sampai ketemu di konten-konten Mimin berikutnya. Bye-bye.